Kencana kerjasama dengan HPI, Himpunan Aplikator Indonesia. Sudah beberapa kali teman-teman kita dari CV Kencana dan HPI menghubungi untuk melaksanakan pelatihan. Tapi karena waktu belum ada kecocokan sehingga baru saat ini kita bisa melaksanakan pelatihan pertama. Mudah-mudahan ada pelatihan kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan kerjasama kita yang baik akan dilaksanakan kerjasama sehingga nantinya bisa ada pelatihan-pelatihan selanjutnya, baik dengan mahasiswa maupun dengan jurusan-jurusan yang lain kemungkinan, karena rangka bajaringan ini bukan hanya juga untuk teknik sipil, mungkin bisa dipakai untuk jurusan-jurusan yang lain. Pagi hari ini kita akan buka pelatihan kita dengan pemaparan dari CV Kencana dan selanjutnya nanti kita akan ditunjukkan cara pemasangan, cara pekerjaan-pekerjaan dari bajaringan itu sendiri. Untuk yang pertama kita akan buka dengan doa dan mohon kesediaan dari Ibu Serly Luntunowo untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada Ibu Serly. Selanjutnya mungkin ada sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Sipil untuk membuka kita dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Untuk kesempatan yang diberikan, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai pimpinan dan dosen yang ada di jurusan Teknik Sipil, tentu kami sangat bersyukur kalau ada kesempatan seperti saat ini, di mana dari CV Kencana bisa memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti pelatihan pemasangan bajaringan. Memang untuk kompetensi ini berhubungan erat dengan jurusan kami, jurusan Teknik Sipil, karena di jurusan kami juga ada praktek baja, dan saat ini memang sudah direncanakan kami akan memasukkan mengenai bajaringan ini. Jadi kami dari jurusan Teknik Sipil berterima kasih kepada dari CV Kencana yang telah memberi kesempatan pada kami saat ini. Memang dari awal pertemuan sebenarnya rencananya untuk para mahasiswa, dan disampaikan waktu itu boleh juga digabung dengan dosen. Tapi ketika kami melemparkan ini kepada dosen-dosen, ternyata hampir semua dosen berkeinginan untuk ikut pelatihan ini. Sehingga untuk kesempatan pertama kami putuskan yang akan ikut di sini adalah para dosen yang ada di jurusan Teknik Sipil dan teknisi. Coba teknisi berdiri dulu. Ini ada teknisi yang jobnya di bengkel, membantu kepala lab dalam pelaksanaan praktek mahasiswa. Jadi mereka memang sangat berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan ini, sehingga diharapkan juga para teknisi dari bengkel dan lab bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bukan cuma terbatas dari bengkel atau dari lab konstruksi sipil, tapi dari semua bengkel dan lab yang ada di jurusan sipil kami persilahkan supaya bisa mengikuti kegiatan ini. Dan tentunya diharapkan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, semua peserta bisa mengikuti dengan baik sampai pada pelaksanaan praktek nanti. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir saat ini, juga kepada para dosen dan teknisi yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga pelatihan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan satu hari ini kepada bapak-bapak yang duduk di depan. Mungkin untuk perkenalan, saya hanya mengenal satu Pak Jaka dan Pak Bambang. Mungkin perkenalan lebih jelasnya lagi nanti akan diperkenalkan oleh masing-masing. Kami serahkan mic ini kepada para narasumber. Terima kasih.
pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Shalom di hati. Shalom. Baik, untuk saat ini kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan buat kami untuk bisa melakukan presentasi pada hari ini di Politeknik Negeri Manado. Kami yang datang berdua saja untuk presentasi, yaitu kalau saya nama saya lengkap Jaka Abdi Pamungkas. Kalau saya sudah ini berdomisili sudah di Manado sebagai kepala cabang di PT Kencana Maju Bersama. Kemudian Pak Bambang ini mewakili dari Himpunan Aplikator Indonesia, dan beliau sudah sangat pengalaman mengenai aplikasi seputar jaringan, juga pemasangan atap, dan juga sudah sangat pengalaman untuk melakukan training di seluruh Indonesia bersama HAPI dan juga difasilitasi oleh PT Kencana Maju Bersama. Baik, untuk kemudian kami akan melakukan presentasi. Yang pertama adalah kami akan memberikan presentasi untuk pengetahuan produk dari produk Kencana, dan juga asal usul dari material dari produk-produk kami. Baru kemudian dilanjutkan nanti untuk training untuk penjelasan mengenai aplikasi yang akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Kemudian kita ada lunch break, siang, dan nanti setelah makan siang kita kembali kurang lebih sekitar jam 1 siang untuk melakukan sedikit praktek sederhana saja mungkin yang kita bisa lakukan pada hari ini. Baik, berikut adalah kantor pusat kami berada di Surabaya di Jalan Bukutan, di depan Tugu Pahlawan di Surabaya, di dekat Tugu Pahlawan persis kantor kami pusat. Dan mungkin kalau memang ada kesempatan ke Surabaya untuk melihat, mengenal kantor kami atau produk-produk kami, juga bisa menghubungi kami kalau mungkin berkenan untuk bisa singgah ke kantor kami. Ya, next. Nah, kita sudah mengetahui bahwa sekarang sudah era pembangunan ini sudah mulai pembangunannya itu menggunakan rangka atau jaringan. Sudah tren di Manado itu mungkin sudah dimulai dari tahun awal 2000-an. 2000-an itu sudah di Manado sudah mulai meninggalkan kayu untuk struktur atap ya, sudah digantikan oleh jaringan, dan sampai sekarang terus berkembang. Bahkan sudah di Manado sendiri itu untuk merek jaringan itu sudah cukup banyak, sangat banyak, dan salah satunya yang hadir di Manado adalah kami PT Kencana Maju Bersama. Dimana kalau jaringan itu kan lebih secara struktur lebih ringan dan lebih mudah dan cepat untuk aplikasinya. Nah, kalau kami sendiri PT Kencana Maju Bersama itu merupakan perusahaan distribusi. Jadi PT Kencana Maju Bersama yang di Manado adalah perusahaan yang mendistribusikan produk-produk dari PT Kencana Maju Bersama. Kemudian kami juga berdiri, kalau PT Kencana Maju Bersama berdiri sejak tahun 2019, masih baru 2019. Kantor pusatnya sudah saya jelaskan tadi di Bukutan. Nah, untuk kapasitas distribusi mencapai 56.000 ton per bulan seluruh Indonesia, dan juga kami memiliki unit produksi ada di 4 lokasi, yaitu yang paling besar kami unit produksinya ada di Mojokerto sebagai pusat produksi kami, mulai dari bahan baku sampai dengan bahan jadi. Dan cabang saat ini ada 32 cabang seluruh Indonesia, dan kami menuju cabang yang ke-33 dan 34 secara bersamaan, kurang lebih sekitar 34 untuk saat ini. Nah, untuk sebagai gambaran
bahwa produk rencana jika menggunakan produk kami akan memberikan jaminan kualitas yang terbaik, yang sangat baik. Jadi untuk produk kami, jika kalau Bapak Ibu mungkin suatu saat mereferensikan produk kami atau menggunakan produk kami, tidak perlu khawatir dan pasti akan kami berikan kualitas yang terbaik karena proses produksi kami yang pertama kita mengambil raw material baja itu dari PT Krakatau Steel, suatu perusahaan BUMN yang bergerak di industri baja, sehingga produknya itu sudah jelas, untuk standarnya itu sudah sangat jelas, yaitu memiliki standar nasional Indonesia tentu saja. Kemudian dari Krakatau Steel kita ambil dalam bentuk koilnya koil mentah. Rata-rata sih ketebalannya kita koilnya itu kita sebut sebagai CLC. Raw coil itu ketebalan kurang lebih sekitar 3 mili ya, 3 mili. Kemudian kita akan proses di produk di perusahaan di grup kami juga. Jadi kami itu kalau untuk industri baja ringan ada 3 grup, ada tiga bendera dalam satu grup ya, 3 bendera dalam satu grup untuk industri baja ringan. Satu owner, yaitu yang pertama Sunrise Steel. Sunrise Steel itu melakukan produk yang ambil bahan dari Krakatau Steel, koil mentah, kemudian kita proses dengan dari koil yang ketebalan roll coil itu dengan ketebalan 3 mili, kita bentuk menjadi koil yang sudah dilapisi oleh lapisan kandungan aluminium zinc dan juga kombinasi dengan silikon dengan ketebalan sesuai keinginan, mulai dari mungkin di contohnya ketebalan 1 mili, ketebalan 75 mili, 0,75 mili dan seterusnya. Nah, setelah kita memberikan lapisan aluminium zinc di Sunrise Steel dengan SNI pada produk kita, dari Sunrise Steel mengeluarkan memiliki sertifikat SNI bahan baku. SNI-nya 4096.2007. Itu merupakan standar nasional, standar produk untuk koilnya Sunrise. Jadi bahan bakunya kita memang sudah ada sertifikat SNI juga. Kemudian dari Sunrise Steel dikirim ke grup kami juga, grup kami, yaitu ke PT Tepung Kencana Arum, yaitu adalah grup kami yang kedua yang untuk mencetak produk dari koil dari Sunrise Steel itu berupa koil yang sudah dilapisi aluminium zinc, berupa koil yang siap dicetak di PT Tepung Kencana Arum. Di PT Tepung Kencana Arum kami memproduksi berbagai macam tipe atap, kemudian berbagai macam ukuran dan ketebalan dari truss atau baja ringan, rem dan segala macam, holo baja ringan, dan masih banyak lagi produk yang kami buat di PT Tepung Kencana Arum. Baru dari PT Tepung Kencana Arum baru ke perusahaan kami yaitu PT Kencana Maju Bersama sebagai distribusi. Karena kan sebetulnya kami semua masih dalam satu grup yang sama, cuma kita memang memiliki bendera yang berbeda. Nah, untuk kapasitas produksi sendiri untuk PT Sunrise Steel itu sebagai informasi adalah salah satu perusahaan koil yang memiliki kapasitas produksi yang paling besar di Indonesia. Kapasitas perusahaan koil ya. Dan bahkan untuk Sunrise Steel pun juga menyuplai koil ke perusahaan-perusahaan baja ringan yang lain. Jangan juga dulu sebelum merek yang sangat terkenal di Manado, brandnya begitu kuat, sebelum memiliki pabrik sendiri pernah ngambil bahan baku di Sunrise Steel, pernah ngambil ke tempat ini juga untuk bahan baku koilnya. Kemudian berikutnya Pak. Nah, untuk kategori produk kita bagi beberapa kategori. Yang pertama adalah atap baja ringan atau kita biasa juga sebut truss atau baja ringan. Kemudian atap baja ringan itu spandek ya, biasa itu spandek. Kemudian struktural decking. Nah, struktural decking itu lebih dikenal dengan bundek.
kemudian benteng metal sendiri, benteng, kemudian rangka plafon itu hulu ya. Untuk saat ini hulu, tapi untuk kemudian tetap mungkin akan ada pengembangan dari untuk rangka atap sendiri, bukan berupa hulu lagi. Terus kemudian rangka partisi penutup plafon dan dinding, kemudian rangka baja berat dan produk-produk lainnya. Nah, yang pertama untuk produk atap baja ringan. Atap baja ringan itu kita memiliki beberapa tipe yaitu menurut dari gelombangnya. Biasanya kita mengetahui menurut jumlah gelombangnya, jumlah setnya, dan juga cara pemasangannya. Yang pertama kita mengenal yang produk KL5. KL5 itu kencang arus dengan gelombangnya ada 5. 750 itu artinya lebar efektifnya. Lebar efektifnya 750 mm. Itu sudah dikurangi dengan overlapping. Kalau produk K5 itu biasanya sangat tren itu di daerah di Jawa, dan juga kalau di daerah di sekitar di sini berarti itu di Ternate. Kalau di Manado biasanya yang 89 yang paling umum. Kemudian ada Ecotrim itu gelombangnya ada 5 juga. Terus kemudian lebar efektifnya itu 1060 mm lebar efektifnya. Kemudian ada juga Ecospan itu jumlah gelombangnya ada 9 dan lebar efektifnya itu 1000 mm atau 1 meter lebar efektifnya. Untuk kedua produk Ecospan mungkin belum terlalu familiar, tetapi itu sih sebetulnya produk sudah cukup lama, dan itu sebetulnya kalau digunakan itu lebih hemat, lebih efektif karena lebar efektifnya cukup lebar ya, sehingga lebih mudah dan lebih hemat. Kemudian untuk profil overlappingnya kita sebetulnya ini ada tipenya overlappingnya kita sebetulnya ini ada hak patennya ya, tapi sebenarnya sudah banyak yang meniru juga sih, tapi mungkin belum banyak beredar di Manado. Nah, overlappingnya kita tuh saling mengunci, nanti akan terdapat di berikut, sehingga profil kita ini cukup aman. Misal kalau hujan keras, hujan angin itu pun dia ada pengamannya, sehingga tidak akan tidak timbul kampias. Kampias dan orang bilang kan tidak ada kampias. Nah, itu kalau juga hujan keras, hujan angin begitu. Nah, kemudian ada yang namanya trimlock. Trimlock itu gelombangnya ada 3 dan pada efektifnya 760 mm. Dikurangi overlapping dengan tinggi gelombang 30 mm atau 3 cm. Terus kemudian juga ada gelombang bulat. Kita tetap ada gelombang bulat yang standar yang biasa, tapi kita sudah tidak perlu fokus di sana karena itu sudah ibarat sudah ketinggalan zaman, dan itu kalau kami hitung itu malah cenderung agak boros pemakaiannya, karena untuk menghasilkan pemasangan atap yang bagus, dia overlappingnya kan harus 2, supaya tidak gampang bocor. Karena saya belum lama juga masak di rumah untuk penggantian dapur, saya hitung kalkulasi dengan dapur ukuran berapa tuh ya, 12 kali 6. Nah, itu saya hitung pemakaiannya malah lebih irit menggunakan spandek, lebih irit, lebih hemat, jumlahnya sedikit secara biaya dan secara kecepatan pemasangan. Kemudian untuk warna dari produk-produk baja ringan atap baja ringan, tentunya kita punya warna yang netral atau silver. Kemudian warna-warna yang sudah umum yaitu merah merapi, kemudian biru bromo, hijau borneo, merah carita atau merah marun, kemudian coklat toraja. Tapi juga sebetulnya ada juga yang warna hitam. Yang warna hitam ini sekarang
sudah cukup naik trennya karena digunakan di ini apa di penerangan. Sekarang warnanya hitam atau ganti dulunya hijau, sekarang menjadi hijau, dari coklat sekarang hitam. Hitam sekarang itu juga ada. Nah, ini ada sedikit tabel tabel jarak pemasangan untuk ini ya, untuk atap ya, jarak pemasangan atap. Kelihatan tuh, bisa ya, saya layarnya nggak bisa dibuka di sini. K5 untuk nominal thickness-nya 0,30, wingspan-nya itu saran dari kami ya, wingspan-nya itu 1100. Kemudian kalau itu untuk roof, kalau untuk wall, untuk dinding 1200. Itu saran dari kami ya, dari pabrikan. Harapannya untuk pemasangannya itu tidak melebihi dari standar ini. Ini sudah kami pertimbangkan, sudah jarak yang cukup aman itu. Dan seterusnya nanti kalau memang membutuhkan tabel ini juga bisa saya berikan juga. Kemudian ini contohnya kalau untuk wispan dan wispannya, contoh untuk penebangan 0,30 untuk atap. Nah, kalau untuk atap jaraknya itu 1200, kalau 0,35 1300, 0,40 1500. Kemudian kalau untuk dinding wingspan-nya itu 1300, kalau 0,35 1500, dan kalau 0,40 1800. Biasanya kalau secara prakteknya biasanya sih tukang-tukang biasanya sudah ngambil jarak aman di kurang lebih biasanya jarak 1 meter ya, 1 meter itu mereka jaraknya untuk jarak aman. Untuk jarak kan memperhitungkan dari trusnya sendiri, kekuatannya, ketebalannya, mereka ambilnya aman, jarak aman, dan sering di jarak 1 meter. Kemudian ini adalah contoh dari ilustrasi dari profil dari overlapping dari produk bencana. Nah, interlock overlapping system atau sistem penguji itu memiliki hak paten oleh produk bencana. Itu ada hak patennya. Nah, kemudian untuk materialnya kita sudah SNI, yaitu SNI yang sudah saya sebutkan tadi 4096, 2007. Aset 100, aset 150, dan aset 200. Kalau aset 100 berarti itu aset itu singkatan dari aluminium zinc. 100 itu berarti dia itu ada 100 gram per meter persegi. Jadi jumlah lapisan aluminium zinc-nya itu by weight atau berdasarkan berat itu 100 gram per meter persegi untuk lapisan atas dan lapisan bawah. Itu totalnya kalau aset 100 adalah 100 gram. Kalau aset 150 berarti per meter perseginya itu ada 150 gram kandungan aluminium zinc. Itu syarat dari SNI minimal aset 100. Kemudian dengan profil seperti ini dari bencana daya tampung air lebih besar. Kemudian di setiap produk kami juga ada identitasnya emboss. Ada emboss brand bencana di setiap atapnya, dan juga ada cap ketebalannya. Dan untuk ketebalan ini seringkali kami kan juga menyuplai beberapa proyek juga di Manado, perusahaan di sekitaran Sulut, itu perusahaan swasta nasional, dan seringkali perusahaan mereka itu secara reguler itu kunjungan ke kantor kami untuk ngecek ketebalan dengan menggunakan, mereka membawa sigmat sendiri, baik sigmat yang panjang yang standar maupun sigmat yang khusus untuk produk baja ringan yang ujian bulat, yang ininya bulat ya, digital. Mereka ukur ya, kami justru malah sangat senang bahwa mereka melakukan itu, dan kami sangat siap. Misal pun ketika kami disidak untuk mengukur ketebalan, kami sangat siap.
Terus kemudian kami juga mempunyai layanan fasilitas roll on site. Roll on site tentunya itu untuk kapasitas pemasangan yang cukup besar ya, misal pabrikan di mana dibutuhkan pemasangan atap itu mereka dari customer atau pengguna user, mereka inginnya itu menggunakan tidak ada sambungan, tidak ada sambungan atap, tidak ada ini yang tidak dipotong gitu, tapi dia langsung enteru gitu, langsung enteru dari ujung ke ujung, tidak ada sambungan. Nah itu langsung bisa menggunakan roll on site. Tapi ya tentunya kita harus siap untuk mobilisasi dari alat kami tersebut. Kemudian, nah kita juga menyediakan yang namanya ini laminating untuk ini ya, untuk insulation. Atap itu kan kalau atap baja ringan memang kan ya memang sangat cepat untuk pemasangannya dibandingkan atap beton ya, atap beton, ataupun atap tanah dengan tanah. Memang dia kalau lebih ekonomis menggunakan atap baja ringan atau spandek. Cuman yang menjadi kendala adalah kebisingan. Ya kan tentunya kan gentingannya itu kan cukup kuat, apalagi kalau hujan. Kalau hujan keras tidak dapat dengar orang baca cerita kan di rumah gitu kan, baca cerita hujan. Nah, salah satu solusinya yaitu menggunakan ini insulation. Selain dia juga meredam panas juga membantu ini ya, mengurangi kebisingan. Dan seringkali yang kita dapat untuk pekerjaan yang proyek untuk memasang insulation, biasanya kan insulasi dipasangi dulu, jaringnya dulu dipasang, kemudian insulationnya dipasang, lalu kemudian atapnya dipasang. Nah, kami juga mempunyai suatu sistem di mana insulationnya itu sudah ditempel langsung di atap, langsung ditempel, jadi itu sangat mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Langsung ditempel dan tidak perlu lagi pakai ram, itu sudah tidak perlu lagi dan juga mempercepat lah. Nah itu juga kita siap. Nah, ini untuk ilustrasi dari profil atap kami. Nah, gambarannya seperti ini. Ketika dia hujan keras, nah, dan sampai air itu meluap ke ini ya, keluar. Nah, ada yang punyanya ini, ada apa namanya, kayak ada got-nya kecil ya, ada got untuk nampung. Nah, untuk nampung limpahan air atau tampias dari air hujan tersebut. Nah itu sudah merupakan profil standar kami, semuanya profil untuk baja ringan kami, atap baja ringan kami, spandek kami seperti itu. Nah ini sangat berguna untuk atap-atap yang sudut kemiringannya landai, misal untuk karbon atau mungkin ya untuk bangunan tambangan, dan juga pegunungan biasanya juga atapnya kan landai ya, cukup landai, tidak sudutnya tidak curam. Nah itu sangat membantu. Nah, ketika hujan tampias, hujan keras, hujan angin, sangat membantu sekali. Dan kemudian untuk produk berikutnya kami juga memiliki atap pasir. Atap pasir ini atap pasir itu kita produksi, fungsinya adalah untuk ini ya, salah satunya untuk kendala yang untuk mengatasi kendala yang tadi, yaitu untuk mengurangi transfer panas dan juga untuk mengurangi kebisingan. Nah kalau yang atap pasir kami itu sudah menggunakan pasirnya itu pasir batu alam, sehingga kalau batu alam itu kalau dilekatkan itu menjadi lekatnya lebih bagus, ini tidak mudah copot, dan juga pewarnaannya itu dia akan lebih bisa bertahan lama untuk pewarnaannya, penyerapan warnanya itu dari batu alam, bukan pasir silika. Kalau pasir silika itu biasanya kecenderungannya dia akan licin ya. Pasir silika kan licin, dia kan kurang bisa nempel bagus lah. Tapi kita menggunakan batunya itu pasir batu dari batu alam ya, batu alam sehingga mudah ini tidak mudah copot kalau ketika dilem. Dan untuk produk tersebut pun kalau baja untuk atap pasir pun
kita juga memperhatikan ketebalannya ya. Seringkali kita dapatin atap yang menggunakan pasir tersebut itu atapnya itu ternyata dia tipis gitu ya, kurang tebal. Tapi menggunakan atap yang tipis kami tetap sesuai pesan, kita bisa siap, bisa di tes pun dicukur pasirnya, kita ukur ketebalannya dari atapnya kita bisa. Nah ini yang belum tren di Manado dan kita akan coba untuk membawa tren ini, yaitu atap motif flora. Nah ini fungsinya adalah untuk mempercantik ini ya, irisan ya, mempercantik bangunan di ujung dari atap tersebut sehingga dia tampilannya lebih enak dipandang ya. Tapi fungsinya juga kita punya fungsi lain selain memperindah, yaitu untuk memecah air hujan, irisan air hujan. Dia memecah sehingga taman ataupun cor yang di bawah itu tidak rusak. Ya ini kalau yang untuk skala rumah tangga kita ada hiasannya ya, bunga-bunganya sehingga namanya itu adalah motif flora. Kemudian, nah kalau untuk skala bangunan besar atau bangunan pergudangan, pabrik, nah ini motifnya motif lengkung. Nah ini fungsinya lebih kepada fungsi ya, fungsinya sendiri yaitu memecah dari irisan air hujan sehingga cor ataupun apapun yang ada di bawah irisan itu tidak merusak. Dan kita juga ada yang namanya juga atap lengkung. Kita juga ada atap lengkung yang sudah di printing dari pabrik, pesan dari pabrik dengan bisa dipesan sesuai yang mungkin mau air berapa itu bisa. Tapi kalaupun atap kita nggak pakai di printing juga bisa. Airnya kalau salah air 25 ya Pak ya. Airnya 25 itu kita masih bisa diketuk. Asal air bangunan itu airnya 25 masih bisa di printing. Nah contoh seperti ini. Itu contoh kalau misal untuk bangunan untuk hanggar ya, lebih banyak hanggar ya. Atau berbuatan gudang juga bisa. Nah ini contohnya. Nah, yang tipe-tipe yang sudah saya singgung tadi adalah tipe atap yang sudah umum saya jumpai dan juga kami juga memiliki pengembangan dari produk atap kami. Yang pertama itu EcoClip 690 dengan lebar efektif 690 mm. Nah, EcoClip itu produk seperti apa ya gitu. Nah, EcoClip ini adalah seringkali kita menjumpai untuk pemasangan atap itu bautnya itu kan di luar ya, kelihatan gitu kan. Baut. Nah, seringkali kan ada juga kebutuhan dari customer itu menginginkan juga bautnya itu tidak kelihatan sehingga tidak menimbulkan potensi bocor dari situ. Nah, makanya kami develop yang namanya produk EcoClip ini, yang dimana dia menggunakan fixing strap. Jadi ada fixing strap yang kita akan baut di boarding, ya, akan kita baut di remnya boardingnya. Nah, yang di situ dari fixing strap tersebut itu fungsinya adalah untuk menahan dari atap tersebut. Nah, jadi atapnya itu profilnya itu sudah dimasukkan dan ditekan, dia sudah ngeklik, sudah langsung klik di ini ya, langsung ngeklik di fixing strap tersebut sehingga tidak ada baut yang kelihatan karena dia sudah ngeklik ya. Contohnya pemasangan langkahnya seperti ini, masanya harus dari ujung ke ujung sama sih sebetulnya. Kalau atap juga sama pemasangannya urut kan ya, tapi kita ini yang pertama harus kita memasang dari fixing strap, kita baut dulu ke rangka atap, kita baut kemudian berurutan kita klik. Nah, untuk memperaman ya, untuk menambah keamanan untuk secara aplikasi, biasanya kita dari ujung atas dan ujung bawah itu kita lakukan pembautan di atap. Itu untuk supaya dia lebih aman. Misal untuk daerah yang terpaan anginnya kuat, gitu kan. Misal bagaimana kalau
daerahnya tuh angin kuat sekali, angin kencang kan, bukan kayak di daerah Boto itu kan anginnya kuat sekali. Nah untuk ngamanin biasanya paling ujung atas yang bawah itu tetap kita lakukan pembautan di baut. Karena itu yang dibuat itu kan dia akan tertutup juga oleh ini kan, oleh nok kan ya, nok seperti itu. Nah kemudian selanjutnya itu kalau untuk eco clip itu sekarang dicocok untuk ini ya, untuk lebih cocok untuk perbujangan lah ya, perbujangan. Nah kalau untuk rumah tangga, untuk rumah kita ada produk jasa tipe mirip, namanya Eco Snap. Nah kalau Eco Snap dia tidak menggunakan fixing strap tapi pakai fixing snap. Kalau fixing strap kan dia panjang kan ya. Kalau fixing snap ini dia cuma satuan. Jadi atapnya itu dia ngikat, jadi atapnya dipasang. Atapnya ini cuma satu ujung, satu buat gitu. Satu buat ini dengan lebarnya itu 445. Dia setelah dipasang kemudian dipasang di bawah sama sama fixing snapnya, kemudian nyambung setelah berurutan. Nah kalau yang model ini itu biasanya untuk secara tampilan itu sangat cocok kalau tipe rumahnya tuh tipe rumah American style. American style tipe apa namanya American style nah itu sangat cocok untuk tipe rumah tersebut. Dia ini kan dia juga ini bawahnya nggak kelihatan ya, sangat aman ini. Nah ini mungkin belum umum di Manado. Sekarang kami juga lagi mencari mendekati proyek housing yang cepat individu untuk menggunakan produk ini sebagai contoh lah, sebagai apa namanya proyek pencontohan seperti itu. Nah kalau ini ilustrasi contoh ya, ini contoh proyek kami yang menggunakan EcoClick pemasangannya. Ya atapnya itu diinjak ya, untuk ngekliknya itu diinjak. Biasanya kalau sudah untuk atap ini biasanya kita sudah menggunakan ketebalan 0,35 ke atas. Nah untuk skala perbujangan kan jaraknya panjang biasanya 0,35 permintaan 0,35 ke atas ketebalannya. Kemudian produk berikutnya yaitu rangka atap baja ringan yang orang sering kenal sebagai biasanya kalau orang Manado bilang merek tertentu lah. Dipanggil dengan merek tertentu tapi yang dibeli bukan merek tersebut gitu ya. Nah baja ringan profilnya C. Jadi kan ini kalau C contoh C75 itu adalah profilnya bentuk C dan 75 dan lebar badannya 7,5 cm. Tetapi kita selain C75 kita juga punya profil dengan lebar badannya itu 80 mili C80. Karena kan sebetulnya penanggung beban itu kan dari ini ya, yang dari badannya itu ya. C80, C75 sama C75 klasik. Justru kalau kita biasanya kalau klasik itu menggambarkan produk yang paling lama ya. Tetapi justru kalau kita kebalikannya, kalau klasik itu profil baru yang kita buat. Yang lama rencana itu C80 dan C75 dengan profil seperti ini. Dengan C80 dengan lebar telinganya 28 cm dan 30 cm. Kalau yang C75 tinggi badannya 7,5 cm, untuk lebar telinganya 2,4 dan 2,6. Kemudian C75 klasik dia tingginya 7,5 cm, kemudian untuk telinganya 3,3 cm dan 3,5 cm. Profilnya seperti itu. Kemudian ini contoh dari perhitungan untuk kita punya aplikasi yang namanya itu MaxiCAD, di mana kita dari gambar yang ada, gambar yang ada kita bisa berupa PDF maupun AutoCAD. Nanti itu bisa tarik, kita bisa memberikan suatu gambar untuk rangka atapnya seperti apa, seperti itu. Yang kita tanyakan dengan menggunakan itu seperti apa. Nah, apakah nanti itu dibutuhkan ditopol
dikopel atau mungkin tidak berkopel atau seperti apa, atau ketebalannya itu ketebalannya berapa, nanti dia akan muncul di gambar ini yang menganalisa. Nah, contohnya seperti ini gambarnya ya. Terus untuk pemasangan atap nanti ini lebih cara pemasangan nanti lebih dari Pak Bambang ya, yang akan menjelaskan lebih detail. Nah ini contoh produk kami ya, profilnya untuk rencana yang C75. Kemudian next Pak. Nah untuk yang berikutnya adalah produk EcoDeck. EcoDeck itu struktural decking ya, struktural decking yaitu bondek, pada umumnya kita kenal sebagai nama bondek. Bondeknya produk kami itu bahannya sekarang yang tersedia itu bahannya adalah bahan baja seperti kayak baja ringan. Biasanya kalau yang umum kan kalau bondek yang ada di pasar itu kan bahannya bahan galvanis ya, galvanis. Tapi kalau dari produk kami bahannya itu bahan plat yang dilapis dengan aluminium seng. Nah, kenapa kami lebih memilih produk tersebut dibandingkan produk yang menggunakan galvanis? Nah, yang pertama galvanis kalau galvanis kita itu bergantung impor sih. Kita kan masih paling banyak kan impor. Nah, ketersediaannya juga kadang-kadang susah. Untuk saat ini pun terjadi kesulitan bahan. Seringkali ada kesulitan bahan, bahkan sampai saat sekarang ini terjadi kesulitan bahan. Nah, kalau menggunakan bahan yang plat ini galvanis ya, penggunaan aluminium seng. Nah, kita kan produksi sendiri, kita punya pabrik sendiri, sehingga secara harga kita bisa lebih ekonomis secara harga ya. Dan juga secara kualitas pun tidak kalah dengan galvanis. Memang sih mungkin dari segi grade memang ada perbedaan. Kalau biasanya kalau dari galvanis dia grade-nya agak sedikit lebih tinggi. Kalau dari produk kami grade-nya itu D550, grade-nya D550. Tapi itu sudah sangat cukup ketebalannya, dan juga bahkan kalau menggunakan produk yang dilapisi aluminium seng tersebut, itu menurut uji kita sudah melakukan beberapa uji tes di UI, kemudian di Ubaya, itu menunjukkan hasil yang daya lekatnya terhadap beton itu lebih kuat. Untuk beberapa tahun itu dia lebih kuat, lebih tahan, daya lekatnya lebih bagus, tidak copot. Karena dari semen tersebut, karena memang kita develop lapisan aluminium sengnya tersebut secara khusus, sehingga ketika ketemu sama semen dia akan membuka pori sedikit untuk menambah daya lekat dari semen tersebut. Kemudian secara desain kami juga sudah desain ini profilnya, motifnya ini dengan ITS Surabaya, sehingga waktu pengecoran itu dia tidak mudah BP campuran semen tidak mudah balucur lah, itu berarti tidak bisa mudah lari gitu ya, mudah lari, dia ini sudah ketahan gitu, udah ketahan, bikin enak lah contohnya. Nah, terus kemudian kan juga dari kalau bahan kami yang kami gunakan tersebut, misal untuk kebutuhan ini kan seringkali yang pertama kalau kita ngirim untuk kelebihannya ya, kalau kita ngirim ke proyek seringkali kalau bumi tersebut kan ditaruhnya cuma di tanah ya. Nah, kalau pakai bahan kami yang kami gunakan, meskipun kena air tanah itu sangat mudah dibersihkan. Kemudian juga ketika ketemu dengan air semen, nah dia cukup dilap bersih. Garam yang keluar dari air semen tersebut bisa mudah dibersihkan, tidak gampang nempel. Dan untuk ketika membutuhkan expose, tampilannya pasti lebih cantik, lebih clean dan lebih bersih. Kalau dibutuhkan untuk expose gitu. Dan juga kalau memang mau dicat lagi juga mudah, karena seringkali kan
ya ekspos dicat hitam gitu kan, misal kalau untuk kafe apakah dicat hitam, untuk tipe-tipe rumah yang mungkin yang plastik lah katakanlah, nah dicat lagi nah itu lebih mudah, tidak copot saja. Nah foto seperti ini pemasangannya. Nah kami sih mengharapkan kedepannya sih bangunan-bangunan di Manado ini sudah semuanya untuk bangunan yang ada lantai deknya itu roof deck ataupun lantai bertingkat itu sudah menggunakan ekor deck atau full deck ini ya, karena kan Manado termasuk daerah yang rawan gempa. Dan seringkali yang kita ketemu bahwa kalau menggunakan full deck itu harga boxnya lebih mahal, biayanya lebih mahal. Padahal kami kalau kalkulasi sebetulnya malah lebih hemat, karena dia lebih hemat di semen, lebih hemat di baja, karena bajanya cuma satu aja, nggak butuh dua. Bajanya tuh cuma satu aja ya, nggak butuh dua. Dan juga untuk perancang tiang-tiangnya juga lebih sedikit, dan juga lalu lintas orang di bawah itu juga lebih mudah. Nah untuk besi untuk kayu mal tidak diperlukan lagi kan, karena kan kayu mal setelah pakai dibuang kan. Kalau ini kan dia sudah nggak pakai papan mal lagi. Secara kalkulasi biaya lebih hemat sekitar 15-20%, termasuk biaya kerja. Nah, ini contoh untuk pemasangannya. Nah kemudian untuk genteng metal memang sih kalau di Manado sekarang tren untuk memasang genteng metal sudah sangat berkurang ya, karena mereka lebih efisien kalau menggunakan spandek ya. Tapi tetap ada juga orang yang lebih suka menggunakan genteng. Nah, genteng metal kami ada beberapa motif. Yang pertama klasik, kemudian toran dan juga cakra. Kita bisa pilih sesuai dengan selera masing-masing. Juga kita mempunyai genteng yang genteng pasir ya, genteng pasir kita juga punya. Ukurannya standar sih 770 kali 880 ya. Ukurannya standar sama. Terus kemudian kita kalau menggunakan atap genteng dari genteng bajaringan kami juga mempunyai profil untuk ranknya itu yang mendukung. Rank untuk pemasangan genteng ini juga kita menggunakan rank yang asimetris, sehingga nanti pertemuan untuk ininya baut itu dia bisa ketemu sudutnya 90 derajat, tidak miring, sehingga bautnya itu lebih kuat dan tidak gampang meleset. Ya. Nah ini untuk genteng lagi yaitu genteng pasirnya. Nah kemudian untuk produk berikutnya yaitu rangka plafon hulu. Nah untuk hulu kita memiliki beberapa ukuran ya. Sebetulnya hulu waktu awal di hulu untuk plafon itu untuk awalnya kan memang cuma ada dua ukuran, 2 kali 4 cm sama 4 kali 4 cm. Nah cuman dengan perkembangan pasar dan permintaan pasar, kami juga membuat ukuran yang lain, dimensi yang lain, yaitu mulai dari 1333, 13 mili, 33 mili, 15 kali 30 dan seterusnya. Dan juga kalau yang dimensi yang yang ini sama sisi yaitu 30 kali 30 mili, 3,33 kali 33 sampai 4 cm kali 4 cm. Itu yang kita buat. Dan juga kita memiliki produk untuk wall angle-nya kita juga ada, atau mungkin ada yang nyebut juga shadow line. Nah itu untuk bagian tepian dari gipsum, bagian tepian untuk di pertemuan dengan dinding. Nah ini ada juga produk yang rencana kita akan keluarkan ke depannya, yaitu pemasangan plafon, yaitu metal flooring system, di mana ini harusnya dia lebih cepat dan efisien untuk pemasangannya. Nah kalau dia menggunakan dulu kan dia harus ada yang nama ada yang dipotong dan lain-lain kan. Nah kalau dia menggunakan metal flooring dia sudah
sudah sangat praktis, dan mudah untuk penyetelannya. Penyetelan tinggi rendahnya itu lebih mudah. Seperti itu, gambar seperti ini. Kemudian rangka partisi yang biasanya pangsa-pasarnya itu adalah perkantoran ya. Untuk pembuatan sekat seringkali menggunakan sekat itu ada juga tukang yang menggunakan hulu biksum ya, untuk ini untuk partisinya hulu biksum. Nah, kalau hulu biksum itu lebih ini ya, sebetulnya lebih ribet, lebih boros juga, dan lebih lama pengerjaannya. Nah, ada juga yang menggunakan kanal bajaringan ada juga. Nah, kalau menggunakan bajaringan, kelemahannya itu adalah ujung sambungannya yang vertikal sama horizontal, dia kan lebarnya kan sama, dia akan ada cembungannya, sehingga dia pemasangannya ke biksumnya itu agak ribet susah disutakan. Tapi kalau menggunakan kanal skat dan yurandernya juga kami atau rangka partisi, nah yurander itu yang untuk bagian atas dan bawah, menggunakan yurander, baru kemudian yang berdiri yang vertikal itu menggunakan kanal skat. Yurander itu lebarnya itu 7,5 cm atau 75 mili. Itu kan yurander 75, berarti dia lebarnya itu 75 mili. Sedangkan yang berdiri kanal statnya itu lebarnya 73 mili, sehingga dia kalau dipasang sudah langsung plok. Terus kemudian kanal stat kita ada 3 lubang yang kita siapkan untuk lubang konduit pemipaan atau mungkin pipa kabel dan lain-lain, kabel internet dan lain-lain. Di situ bisa lewat, di situ ada 3. Jadi sebagai informasi, tingginya masing-masing ini, panjangnya itu yurander maupun kanal stat itu 3 meter karena secara umum kan tinggi ini kan 3 meter lah partisi secara umum. Kalaupun dibutuhkan lebih juga bisa, tinggal disambung dengan sambungan, bisa menggunakan yurander sebagai sambungan kalau misal tingginya lebih dari 3 meter. Seperti itu. Dan juga biasanya umumnya standarnya kalau orang pasang biasanya memakainya yurandernya itu juga atas bawah. Kemudian yang kanal statnya itu 3 berjarak ke 1 meter. Ada juga yang lebih, ada juga yang suka menggunakan per setengah meter, tergantung bisa kebutuhan masing-masing. Tapi jangan lebih dari 1 meter jaraknya. Berarti per 1 meter atau per setengah meter itu lebih bagus, lebih kuat. Kemudian kita juga punya produk penutup plafon dan dinding, tapi bahannya itu bukan PVC ya, bukan. Bahannya ini bahan plat ya, bahan plat besi yang kita sudah coating. Plat besi tipis yang kita sudah coating, polos maupun motif. Ada yang polos, ada yang motif kayu dengan warna-warna tertentu. Nah, dengan menggunakan produk kami untuk penutup plafon ini, dia maintenance free, dan jelas maintenance free, dan tidak takut akan adanya kalau misal bocor dan lain-lain. Itu kita sudah diperlukan karena bahannya kan bahan metal. Jika dia sudah tahan cuaca lah, ibaratnya bukan berarti dia harus diterpampang matahari juga enggak, tapi dia cukup lapisan coatingnya sudah cukup bagus dan dia bisa tahan lama. Yang harus dipastikan adalah untuk hanya kita kalau menggunakan produk ini, kita pesan untuk kabelannya harus betul-betul baik, jangan sampai ada kabel yang terbuka, karena ini kan bahannya kan bahan plat baja, meskipun sudah di coating dan coatingnya itu kan juga sudah tidak mengantarkan listrik, tapi kan kita juga untuk mengamankan aja, yang berjaga-jaga itu ya. Kemudian ya kita punya produk baja berat yang kita beri nama Kanalum. Ini fungsinya, dimensinya seperti ini ya. Fungsinya adalah untuk menggantikan CNP.
Nah, kanalum ini kita sudah baja yang kita coating dengan lapisan aluminium seng juga, mulai AC 100, AC 150 dan AC 200, tergantung pilihan dari masing-masing. Nah, kenapa kita mendevelop produk ini? Kita akan melihat bahwa pemasangan CNP atau besi hitam itu kan juga cukup ribet ya. Yang pertama, baja berat ini kan pasti kan mudah korupsi, mudah karat ya, karena tidak ada proteksi apapun. Nah, ketika dia pasang untuk standar pemasangan yang benar, sebelum dipasang baja ini harus kita bersihkan dulu dari karat. Prosesnya mungkin bisa diamplas atau bisa disikat dengan sikat kawat dan lain-lain. Mungkin bahkan ada yang harus disandblasting. Kalau misal proyek yang di pinggir laut ya, kalau memang pernah ada juga, kalau memang harus dibuat ada permintaan disandblasting, meskipun ini kan ya itu cukup ribet dan makan biaya. Kemudian juga setelah bersih dari karat, harus segera mungkin, tidak boleh menginap ya. Kalau standar harusnya tidak boleh menginap, dia harus secepat mungkin untuk dicat dasar. Cat dasar bisa menggunakan cat dasar itu kan pilihannya bisa sikromat, sikospat dan lain-lain. Nah, kemudian dari cat tersebut baru kemudian cat kotor lagi. Berarti ada paling tidak kotornya itu ada 2 kali. Berarti sudah ada 3 lapisan cat. Yang pertama kan cat dasar, kemudian ada 2 kali cat kotor. Paling tidak ada 2 kali lapisan. Nah, itu kan cukup memakan waktu yang tidak sedikit dan juga biaya yang cukup banyak untuk tenaga kerja dan juga untuk biaya pengecatan tersebut. Nah, untuk karena melihat dari hal tersebut, makanya kita membuat yang namanya produk kanalum tersebut, sehingga ketika dia memasang sudah tidak perlu dicat lagi, tinggal dipasang. Bahkan kalau memang proyeknya cukup besar, itu juga kita bisa request untuk lubang-lubang tekstil dan lain-lain itu bisa di request juga. Itu bisa diminta ke pabrik lubang-lubangnya juga bisa di request juga. Tapi dengan ada ketentuannya minimal ordernya ya. Oke. Contoh proyeknya. Nah, seperti ini. Ini bisa kanalum bisa dipesan polos maupun bisa dipesan ada menggunakan profil bencana. Nah, kalau ini memang mungkin karena dari kemauan dari usernya itu dicat lagi, mereka tetap dicat lagi meski pakai kanalum, mereka suka dicat kembali. Nah, ini dicat lagi oleh pemilik bangunan. Nah, ini CNP kita juga menyiapkan juga CNP kalau memang dibutuhkan kita ada dengan profil seperti ini. Nah, kemudian produk yang lainnya turbin ventilator kita juga ada, kemudian juga fiberglass dan fiberglass. Nah, fiberglass ini yang ini ya Pak, atap ya, bahannya ini fiber plastik lah ya, plastik. Nah, plastik jadi lebih ini ya, lebih regang dan lebih dingin. Terus kemudian baut kita juga ada baut untuk pemasangan baja ringan. Nah, ini beberapa program kami untuk melakukan pelatihan, dan ini juga kalau yang untuk sekolah-sekolah juga kita continue sih, sudah continue harapannya juga di Politeknik juga nanti mahasiswa juga bisa continue lah, nanti per tahun 1 kali seperti apa di depannya. Nah, untuk komitmen kami yaitu kita berikan produk yang berkualitas, jaminan ketepatan ukuran, kemudian jaminan ketepatan lapisan aluminium seng atau ASEN atau AS. Nah, itu yang sesuai dengan standar nasional. Dan untuk kalau khusus untuk baja ringan itu juga kita menggunakan profil rangkanya kita juga SNI-kan, yaitu SNI 8399 2017. Jadi kalau baja ringan SNI-nya ada 2, SNI bagus sama kekuatan profil. Kemudian seluruh produk bergaransi.
Nah, kemudian kita juga memiliki untuk pelayanannya, kami juga memiliki jaringan distribusi yang cukup luas, baris produk lengkap, armada pengiriman, dan juga kita memiliki 4 cabang produksi dan 34 ya sekarang itu cabang penjualan, dan juga kita standar waktu pengiriman 3 hari dari pemesanan, dan memberikan jasa free konsultasi dan pelatihan. Konsultasi kita gratis, dan misal kalau memang sudah ini kalau memiliki ibaratnya kalau produknya butuh kita hitungkan dengan program kami yaitu Maxiken juga kami bisa membantu. Nah, kalau ini adalah proyek kami yang menggunakan yang ini ya roll onsite, jadi roll di lapangan. Ya. Mungkin seperti itu presentasi produk dari kami. PT Kencana Maju Bersama, Kencana Bajaringan. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya.